Frank Alexander, Hotman, PS Hotman, Faris. Anak Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Lu bayangkan coba. Coba makan foto ini. Itu tadi enggak, Bang? Hah? Tadi enggak berarti. Tanya kakekmu, masa tanya gua? Iya. Ya tanya kakekmu lah. Ya udah deh, udah gua nggak tahu. Ya lu udah deh, saya nggak tahu akan dari bilang tanya. Udah deh, shut up. Enggak, saya nggak tahu. Udah deh, ada bisa gua menafsirkan maunya orang. Udah saya jawabannya, lu harusnya tahu. Kita tidak bisa menafsirkan. Loh. Cuma kita berpikir itu. Seorang kebanggaan dari ini, lihat nggak foto ini, kebanggaan dari presiden dan sudah mengembalikan gara-gara 430 triliun, belum lagi transfer yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya, begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya. Kalau kau bukan pengecut, jelas bahwa seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka, apalagi dipermalukan, minimum dipanggil dulu, ya dipanggil saksinya dulu. Kalau kau nggak tahu pasalnya, lu berhenti dari wartawan. Bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 95% sebagai pengagum saya, silahkan gua ambil resiko itu. Tapi di mana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash Dengan cara seperti ini. dengan cara tanpa diperiksa saksi, langsung bung. Anda jawab sendiri, ada apa? Memang tujuannya sudah terkabul, akhirnya dia mundur, sudah menang. Tapi hukum akan berjalan terus. Itulah background saya. Saya tidak rela marwah Bapak Presiden yang adalah klien saya 25 tahun sama adiknya Hasim. Saya tidak rela karena saya seorang pengacara, saya bebas ngomong. Jangan tanya saya cari muka. Saya tidak butuh uang lagi, saya udah kaya raya. Bukan netizen yang menyerang Hotman Paris kali ini, justru anaknya sendiri yang melontarkan tudingan pedas di media sosial. Frank Alexander mengungkapkan kekecewaannya atas keputusan sang ayah menjadi kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah. Ia menilai aksi sosial Hotman 911 hanya sebagai strategi pencitraan dan pemasaran. Sementara Hotman menegaskan keputusan itu diambil secara profesional tanpa mencari keuntungan finansial. Yang lagi seru, Hotman Paris versus anaknya. Jadi Hotman Paris ini lagi rame gitu karena anaknya si Frank Alexander kecewa karena bapaknya jadi pengacara Jampitsus. Tahu sendiri kan kasusnya Jampitsus, 74 kg emas. Ya ampun, bagi dong 1 kilo aja ya kan. Tepuk tangan buat Frank Alexander, anaknya Hotman Paris. Dia seberani itu. Ibaratnya story dia itu menguak kebobrokan, kebusukan bapaknya di depan di mata ya dia. bebas saja sih bapaknya ya. Tadi sugui itu. Kalau orang lain sih kena gitu. Disimak ya ampun Bang Hotman, Anda sudah ditentang oleh anak Anda sendiri. Ya mungkin sudah saatnya Anda bentar lagi harus istirahat, biarkan anak Anda yang bekerja jadi pengacara. Mungkin seperti itu. Nah semoga aja anaknya tetap berada di jalur yang lurus gitu ya, tidak akan tergoyahkan oleh sesuatu gitu. Hotman Paris bela Febri Adriansyah, anaknya lebih hina dari hina. Tutup saja akun pengais keadilan ini. Marketing ala-ala buat jualan alkohol benar-benar lebih hina dari hina. Kalimat tajam yang menyayat hati ini bukan datang dari musuh, melainkan dari darah daging sendiri. Publik dibuat gempar saat Frank Alexander Hutapea secara frontal meluapkan kekecewaan mendalam terhadap ayahnya, pengacara kondang Hotman Paris. Micunya keputusan sang ayah yang kini menjadi kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kritik Frank terasa begitu menusuk. Ia secara terbuka menuding sang ayah hanya menjadikan penderitaan orang miskin sebagai senjata marketing semata demi mengejar pusat perhatian. Bang Hotman, berhentilah menjadikan air mata masyarakat kecil sebagai komoditas marketing demi pundi-pundi materi dan popularitas. Ingat Bang, rakyat susah dan melarat itu keramat. Jangan permainkan mereka demi sorotan kamera. Ingatlah, ada Tuhan yang melihat segalanya. Cepat atau lambat setiap tindakan abang di dunia ini akan menuai balasannya. Benarkah langkah sang pengacara kali ini memang sudah melampaui batas hingga membuat anaknya sendiri berbalik arah? Menurutmu, apakah kritik pedas ini murni bentuk kekecewaan seorang anak atau ada hal lain yang tersembunyi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya gitu sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Terlepas dari apapun mungkin sebetulnya ya, entah itu marketing atau apalah segala macam di situ. Tapi pada intinya banyak sekali memang yang sudah tertolong begitu dengan adanya akun begitu ya dari Bang Hotman. Banyak sekali. Terbaru kemarin yang dari Lombok begitu ya. Dan kasus ini sebetulnya ya, kasus Bang Hotman sekarang ini sepertinya lagi dirujuk oleh para netizen ini terkait dengan Bang Hotman resmi menjadi kuasa hukumnya mantan Jampitsus ya, Febri Ardiansyah. Memang dalam hal bagaimana seorang sebetulnya mengambil tindakan
dengan alasannya sendiri itu memang kita tidak bisa paksa atau kita tidak bisa bantah itu. Karena bagaimanapun juga orang kan punya hak sekarang untuk bagaimana menentukan pilihannya sendiri. Entah itu pilihannya nanti berisiko untuk dihujat apa segala macam, itu adalah hak kemerdekaan dari orang untuk bagaimana memberikan mungkin dukungan atau bersikap kepada sesuatu hal semacam. Dan sekali lagi ini kita tidak bisa paksakan. Dan sekali lagi kalaupun ini diambil sikap oleh Bang Hotman siap juga untuk dirujak oleh para netizen. Dan kita kembali dengarkan netizen terkait dengan ini. Tapi seperti biasa begitu mulai kita absen dulu sebentar ya. Ini videonya sudah sampai mana ya. Jadi mana untuk kita lihat bagaimana videonya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Anak Hotman Paris bernama Frank Hutapea menyerang ayahnya sendiri lewat Instagram dengan menyebutkan kebanyakan pencitraan. Bahkan angpau nikahan adiknya saja diambil padahal mengaku tidak butuh uang. Dan serangan ini muncul tepat setelah Hotman resmi jadi kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah yang berstatus tersangka korupsi dan pencucian uang. Yang mana Hotman klaim membela tanpa bayaran karena Febri berjasa mengembalikan 430 triliun ke negara. Dan kabarnya ayah dan anak ini sudah setahun tidak saling berkomunikasi. Di konferensi persnya, Hotman bahkan menuding Kapolri Listio Sigit Prabowo menetapkan Febri sebagai tersangka tanpa pamit ke Presiden Prabowo. Dan pernyataan ini langsung ditegur Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni, yang memastikan Presiden tidak berkenan namanya dibawa-bawa. Menariknya, Frank sendiri ini tegaskan kalau dia itu tidak mempersoalkan ayahnya berpihak ke Febri loh. Yang dia tolak itu cuma satu, jangan seret-seret nama Presiden. Jadi sekarang Hotman diserang dari dua arah sekaligus nih, dari Senayan dan dari rumahnya sendiri. Belum selesai netizen heboh gara-gara Bang Hotman Paris itu memilih untuk menjadi kuasa hukum daripada ex Jampitsus, yaitu Febri Adriansyah. Nih muncul lagi berita nih, ada statement daripada anaknya Bang Hotman, yaitu Frank Alexander. Dia bikin story tentang bapaknya, guys. Dia ngomong gini, orang miskin itu cuma dijadiin senjata marketing aja. He never really care, he only care about being center of attention. Jadi dia bilang dia itu nggak pernah peduli. Sebenarnya dia cuma peduli itu bahwa dia jadi pusat perhatian. Tutup aja ini IG Pengais Keadilan. Marketing ala-ala buat jualan itu di itu nama klubnya ya. Terus ngomong gini, lebih hina dari hina. Aduh. Nah, terus di akun yang posting tentang beritanya Frank itu, yang ngangkat tentang statusnya Frank di story-nya dia ya, dia komen, dia bilang gue nggak ada masalah dia pegang Febri, tapi nggak usah bawa-bawa nama presiden. Dan nggak usah ngibul-ngibul, nggak perlu duit. Wow. Sedangkan anak lo merit aja, angpaunya diambil. Oh my God. Di sini ya, dia bilang, halah, kebanyakan penceritaan. Fritz, ini Fritz abangnya ya. Merit aja angpaunya lo ambil ala-ala nggak mau duit. Nah, jadi Fritz itu anaknya Bang Hotman juga. Dan ternyata waktu nikah, ya begini kondisinya. Menurut siapa? Menurut Frank. Ini masih di statusnya si Frank ya. Dia bilang bayarannya super mahal, tapi dia nggak berharap bayaran. Nah, di sini dibantah sama anaknya Frank. Nah, bukan cuma itu aja guys. Di akun yang satu lagi, ini aku tunjukin ya. Di akun daripada Kemenkur ini membahas tentang Beni Janah, yang mana di IG story-nya si Frank Alexander itu dia juga ngebahasin ini Beni Janah. Ini statusnya kan, dia ngomong gini, harusnya ini ditangkap KPK makelar kasus di pengadilan. Nah, di akun yang Kemenkur tadi, dua anaknya Bang Hotman, yaitu si Frank dan si Fritz ini komen guys. Kita lihat ya komennya. Jadi dia ngomong gini, si Frank ngomong gini, dia sering menghina mama gue, maksudnya si Beni ya. Dia sering menghina mama gue, masa dia bilang mama gue tasnya palsu? Hehehe gitu. Sekelas istrinya Bang Hotman tasnya palsu, nggak percaya sih gue. Terus nih, si Fritz Hutapea ngomongnya mantap. Ini lagi ngebahasin apa? Lagi ngebahasin si Beni Janah tadi ya. Nih, akun ini nih. Katanya gini, dia tulisnya gini, makelar kasus didampingin Hotman tukang sogok. Aduh ngeri banget, kalian baca sendiri deh guys. Ini ngeri banget, kalian baca sendiri. Ya, kalian baca sendiri. Aku cuman meriak aja daripada status yang dipasang oleh Frank Alexander yang diangkat oleh beberapa akun tadi. Nah, menurut kalian gimana nih guys? Publik masih tercengang-cengang dan masih banyak ya kontra gitu. Banyak yang kontra terhadap keputusan Bang Hotman. Aku bilang ya pasti ada yang pro, tapi lebih banyak yang kontra sepertinya dengan keputusan Bang Hotman untuk menjadi kuasa hukum dari Febri Adriansyah. Gimana menurut kalian netizen? Kalau orang lain sih kena gitu. Buat Bang Hotman Paris, gua respect sama lu Bang. Terserah kalau lu mau jadi pengacaranya Febri, itu hak lu. Dan itu ya profesional, gak apa-apa. Tapi lo jangan bawa-bawa nama presiden, jangan jual-jual nama presiden. Lo kalau mau bela dia, silahkan aja, Tapi lo harus tahu, presiden gak pernah mentoleransi koruptor, even itu orang terdekatnya dia. Lo kalau mau bilang itu rumah mertuanya Febri, silahkan. Padahal Febri sendiri yang ngaku kemarin itu rumah dia. Lo kalau mau bilang di kasus Febri, gua gak butuh duit, gua udah kaya.
silahkan. Padahal pasti kasus Nadiem lo bilang jangan pelit-pelit sama pengacara. Intinya gini, lo kalau mau berak, tainya lu makan sendiri. Ya, jangan ngajak-ngajak orang. Paham lo? We only said goodbye with words. I died 100 times. Kita lihat sebetulnya kekuatan Bang Hotman sebagai pengacara memang tidak diragukan lagi. Banyak pengacara-pengacara yang mencoba-coba menyenggol, ya disenggol balik, selesai sebetulnya. Intinya bahwa posisi Bang Hotman selama ini memang tidak bisa tergoyahkan begitu sebetulnya. Yang bisa sekarang, yang bisa melawan dia justru dari anak kandungnya sendiri sebetulnya. Karena bagaimanapun juga kalau anak kandung sudah speak up begitu sebetulnya mengkritisi ayahnya sendiri, pertama ya sah-sah saja begitu ya bapaknya begitu ya. Dan kalaupun Bang Hotman mengambil sikap nanti ke anaknya akan mungkin mikir-mikir dulu begitu ya, lah ini anak gue ini bagaimana begitu ya. Yang ini mungkin nantinya sebetulnya kalau ini terus digoreng-goreng oleh para netizen, ini saya yakin ini menjadi sebuah peristiwa yang menarik begitu ya. Ketika kita lihat sekarang Bang Hotman melawan anaknya sendiri teman-teman. Ini semakin menarik dan kita lanjutin. Aku aja nggak follow kan sekarang. Kita follow bapak. Iya. Kita nggak ada yang follow. Sekarang juga nggak follow. Enggak. Tadi saya juga nggak follow. Ada. Oh ya? Kenapa lu nggak follow bapak lo? Yang ngeliat kontennya kan memang sering nyindir orang, sering apa, itu memang kepentingan dia, kerjaan ataupun pribadi kan. Iya. Ya kita sih dulu nggak unfollow-nya ketika dulu dia baru mulai di Instagram. Dia sehari ngepost bisa 30 biji. Miring-miring lagi. Iya, miring-miring lagi. Anak Hotman Paris luapkan kekecewaan usai sang ayah jadi kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Keputusan Hotman Paris Hutapea menjadi kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah menuai sorotan termasuk dari putra sulungnya, Frank Alexander Hutapea. Melalui unggahan media sosial 18 Juli 2026, Frank meluapkan kekecewaannya dan menuding sang ayah hanya melakukan pencitraan. Ia bahkan menyebut program bantuan hukum untuk orang miskin Hotman 911 hanya dijadikan strategi pemasaran dan meminta akun tersebut ditutup. Frank juga menyinggung soal angpau pernikahan adiknya yang disebut diambil oleh Hotman. Sementara itu, Hotman menegaskan keputusannya bukan karena materi, melainkan karena kontribusi Febri dalam mengembalikan aset negara triliunan rupiah selama menjabat sebagai Jampitsus. Menurut kalian, apakah tudingan Frank beralasan atau terlalu berlebihan? Selamat malam kawan. Kali ini Hotman Paris diprotes oleh anaknya sendiri. Disuruh tutup akun IG pengais keadilan. Karena menurut beliau orang miskin dijadikan sales marketingnya. Anak sendiri bongkar aib Hotman Paris. Baru resmi jadi pengacara, malah dibongkar anaknya sendiri. Hotman Paris resmi jadi pengacara @Jampitsus Febri Ardiansyah. Kasus mega korupsi, dia ngaku nggak minta bayaran, tapi anak sulungnya Frank Hutapea nggak percaya. Dia bilang ayahnya cuma pencitraan dan akun hukum bapaknya cuma jadi marketing buat jualan alkohol Hollywood. Tapi nih menurutmu ini masuk akal apa enggak? Dan kira-kira kamu tim siapa? Komen di bawah. Putra sulung Hotman Paris, Frank Alexander Hutapea, diduga sindir sang ayah yang kini menjadi pengacara ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Frank Hutapea seolah kecewa dengan keputusan yang diambil sang ayah. Hal itu terlihat dalam salah satu unggahan Frank, di mana ia tampak meminta Hotman untuk menutup akun Instagram @hotman911official. Sekedar informasi, akun itu adalah akun tim bantuan hukum gratis Hotman untuk mendampingi masyarakat dari kalangan ekonomi lemah yang mencari keadilan. Bukan itu saja, Frank juga menjawab cuitan dari netizen soal keputusan Hotman Paris jadi pengacara Febri Ardiansyah. Namun, Frank justru memberi komentar menohok terkait keputusan sang ayah. Lebih lanjut, Frank juga membeberkan alasannya menyinggung Hotman Paris di media sosial. Diakui Frank, hubungannya dengan sang ayah tengah kurang baik. Hotman Paris jadi pengacara ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Anaknya kecewa berat setelah resmi menjadi kuasa hukum Febri Ardiansyah. Bukannya netizen yang paling heboh, tapi justru muncul unggahan yang diduga dari putranya, Frank Alexander. Dalam unggahan yang beredar, Frank disebut terang-terangan tidak setuju ayahnya membela Febri. Ia juga menyinggung agar nama presiden tidak ikut dikait-kaitkan dalam kasus ini. Yang paling bikin ramai, Frank juga diduga menyindir pernyataan Hotman yang bilang dirinya nggak butuh uang dari perkara ini. Bahkan,
Ia mengungkit kalau saat acara pernikahannya sendiri, Hotman disebut masih menerima amplop dari para tamu. Unggahan itu langsung bikin netizen heboh. Soalnya, jarang banget ada anak yang terkesan menyindir keputusan ayahnya sendiri secara terbuka. Kalau memang benar begitu, menurut kalian ini cuma beda pendapat dalam keluarga atau ada alasan lain di baliknya? Jadi secara sistem itu sudah salah di Indonesia. Apa salahnya? Di Indonesia itu tidak ada yang namanya menghina pengadilan. Tidak ada pasal pidana bahwa itu lu melanggar pengadilan kalau tidak melaksanakan perintah pengadilan. Kenapa? Ya, bebas aja sih, kalau ada melanggar pengadilan itu pidana, melanggar putusan pengadilan pidana, menghina pengadilan karena tidak menjalankan putusan pengadilan. Itu orang nggak mungkin ribut panjang-panjang. Udah daripada gua kalah di ujung, putusannya bisa lebih gede, gua bayar sekarang. Itu yang terjadi di Singapura. Itu yang terjadi di Amerika dan negara-negara maju lainnya. Jadi kenapa di Indonesia itu orang nggak mau buat perdata, bayar lawyernya aja udah ntar 3 kali kerugiannya dia habis. Dia hilang duit ditipunya 10 juta, bayar lawyernya 30 juta, ya kan? Karena orang biasa kan tidak bisa menggugat karena nggak punya pengalaman, gitu loh. Di luar negeri, lawyer fee bisa diklaim. Indonesia nggak bisa. Jadi secara sistem tidak favorable, tidak membuat orang jadi pengen gugat. Jadi gitu sebetulnya videonya ya. Sekali lagi, memang kita tidak bisa paksakan orang untuk bagaimana melihat dan menentukan sikapnya dia begitu sebetulnya. Kita tidak bisa tentang dan bantah itu. Sekali lagi, semua orang punya alasan untuk mengambil sikap sekarang untuk segala sesuatu. Kalaupun sekarang dirujak, itu adalah salah satu resiko yang memang harus diambil dalam setiap pengambilan sikap yang kita lakukan sebentar. Jangan sekelas Bang Hotman begitu ya. Kita saja kadang-kadang ketika kita mengambil sikap atau mengambil keputusan dalam menentukan sesuatu, pasti banyak sekali pertentangan. Tapi yang tahu tujuan kita untuk mengambil keputusan itu adalah kita sendiri. Dan kita akan nantikan sebetulnya bagaimana sih kasus ini ke depannya. Apakah semakin menaikkan popularitas dari Bang Hotman atau justru menjatuhkan sebetulnya. Intinya kita sebagai orang tetap jaga persatuan dan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.